Jumpa lagi dengan APMD Podcast. APMD Podcast selalu menghadirkan tamu-tamu yang istimewa. Kali ini saya kehadiran tamu yang sangat istimewa. Selamat pagi, Pak Lios. Pak Lios itu selalu ketemu saya, mau sore, mau malam, selalu pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Itu kenapa? Jadi ini lebih ke spiritualitas, Pak. Spiritualitas. Jadi semangat gitu. semangat pagi ya. Jadi pagi itu mengajak orang untuk tidak ngantuk, ya, semangat, antusias dan dalam dunia kerja dia harus tetap begitu ya. Semangat. Makanya saya harus semangat sekarang. Penuh energi, Pak. Penuh energi. Setiap ketemu Mas Lios ini saya selalu semangat. Nah, kali ini saya juga akan semangat ngobrol-ngobrol. Baik, Pak Lios ini atau Mas Lios ini adalah ketua atau kepala? Kalau di unit kepala unit. Kepala ya. Kalau di PPMB ketua PMB. Ketua PPMB. Ketua PPMB artinya singkatannya apa? Panitia penerimaan mahasiswa. Panitia penerimaan mahasiswa baru. Nah, saya ingin tanya, sekarang ini kan musim pandemi. Iya. Nah, bagaimana beda antara sekarang dengan dulu? Yang pasti sangat beda ya, Pak. Sangat beda. Sangat beda itu yang pertama, terutama kekhawatiran orang tua dulu ya. Poinnya di situ. Jadi kita mulai membuka PPMB dari Desember ya 2019 sampai 2020 ini. Kekhawatiran pertama orang tua awalnya itu baik ya sebelum pandemi. Sejak pandemi mulai mereka khawatir bahwa apalagi Jogja dengan beberapa momen itu Jogja dikatakan zona merah, zona kuning dan sebagainya. Nah, itu membuat orang jadi khawatir. Nah, itu juga mempengaruhi keinginan anak-anak untuk kuliah di Jogja. Secara khusus di APMD sendiri, apalagi APMD dengan spiritualitas bahwa memihak kepada masyarakat pinggiran itu. Jadi kampus yang selama 55 tahun berkomitmen untuk melindungi anak-anak Nusantara yang selama ini katanya kalau anak desa itu nggak punya mimpi. Kenapa? Karena di negeri ini seringkali tak punya duit itu nggak boleh bermimpi, Pak. Nah, ini yang menjadi semangat kita di PPMB, STPMD, APMD bahwa jangan sampai uang menjadi penghalangmu untuk sekolah. Itu ya. Jadi ini yang sehingga sekarang kita dengan pandemi kita juga mendorong relasi dengan para alumni kita dan beberapa orang tua bahkan orang tua sekalipun kita juga melakukan tes interview secara langsung. Tujuannya supaya memberi ketenangan ya, membuat orang tua itu tidak khawatir. Yang kedua, dengan pandemi juga akhirnya diputuskan oleh lembaga bahwa proses perkuliahan semester 1 ini, semester ganjil ini dilakukan secara daring. Jadi anak-anak tidak mesti harus ke Jogja, tidak mesti harus ke APMD, jadi bisa stay di rumah, tetapi mereka tidak terhambat untuk sekolah. Itu aja untuk bisa meraih mimpi mereka, Pak. Nah, untuk mengabarkan kepada orang-orang tua itu kan tidak gampang ya. Apalagi kan hanya dengan WA, hanya dengan email dan seterusnya itu mungkin budaya kita kan belum terlalu daripada kalau ngomong langsung ya. Iya benar, Pak. Nah, apakah ada upaya lain misalnya kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, perguruan tinggi lain sehingga mampu meyakinkan orang tua bahwa Jogja ini aman loh, Jogja ini tetap seperti yang dulu, hanya bedanya begini gitu. Sejauh ini APMD memang terus membangun kerjasama dengan banyak pihak. Jadi mungkin secara khusus bahwa APMD ini punya banyak kerjasama dengan pemerintah daerah. Jadi di seluruh Indonesia dari Papua sampai Tapanuli Selatan dan sampai di Aceh malahan kita punya mitra, punya para alumni juga yang saat ini duduk di instansi pemerintah maupun di instansi swasta dan ini kita buat secara holistik ya, secara holistik antara lembaga-lembaga pemerintah dengan alumni dan juga individual yang biasanya alumni kita ini aktivis biasanya aktivis, mereka adalah penggerak-penggerak di masyarakat desa. Nah, kita tetap bangun itu, Pak. Yang kedua, kita ada dalam grup namanya Jogjaversitas ya. Jogjaversitas ini ini adalah kumpulan perguruan tinggi di seluruh Jogja di Ada berapa yang
tergabung di situ? Yang saat ini mungkin ratusan Pak ya, ada sekitar hampir ratusan. Dan memang beberapa perguruan tinggi yang lain yang biasanya prodinya kecil tidak bergabung. Tapi yang pasti memang ini satu payung di Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta APTISI Yogyakarta, mengumpulkan perguruan tinggi supaya memberi keyakinan kepada orang tua bahwa pertama APMD itu secara khusus bahwa ini kota pelajar, kota pendidikan, kampus-kampus di Jogja itu punya kualitas ya, dan yang kedua ya tetap Jogja itu menjaga keselamatan anak-anak ya dengan memperhatikan protokoler kesehatan. Nah ini secara tidak langsung kan membuat orang tua berarti seluruh kampus di Jogja ini aman lah, artinya itu. Juga tadi disebut peran ini ya alumni ya, alumni kita semacam KPMADA ya. KPMADA ya, ini alumni satu lembaga alumni yang berpusat di Yogyakarta. Di seluruh Indonesia kita punya sekretariat di Papua. Bahkan contohnya di Papua dipimpin oleh seorang alumni kita berprestasi, Bupati Dokiai, Yakobus Dumupa, yang selalu memberi simbol diri sebagai Bupati kaki kosong, Pak. Ya, sebentar lagi ada peluncuran buku. Ada peluncuran. Tahu kapan bukunya, covernya sudah ada. Kata pengantarnya Pak Toro. Pak Toro ya. Baru-baru ini saya ngobrol dengan beberapa alumni yang ternyata ayahnya juga alumni. Nah, kemungkinan ini perlu ada lembaga baru. alumni yang orang tuanya juga alumni. Saya nggak tahu ini namanya apa. Sebenarnya Pak Tas di STPMD APMD ini sejak berdiri tahun 65 Pak. Jadi 17 November ini menjadi sebuah semangat ya ketika APMD berdiri, dan artinya melahirkan banyak tokoh-tokoh, dan ternyata secara berkesinambungan itu turun-temurun. Jadi dari ayah, habis itu anak, bahkan yang tadi eyang atau kakek nenek, kalau di luar Jawa menyebutnya kakek, ya akhirnya kuliah di sini, akhirnya anaknya kuliah di sini karena kebetulan dulu pengen di pemerintahan, waktu itu masih dominan di pemerintahan. Habis itu sekarang cucunya Pak. Jadi ini banyak kami alami ketika di BPMB, mereka cerita, "Loh, tahu dari mana?" Saya tahu itu jelas, Pak. "Lu kok dari mana?" "Bapak saya dan kakek saya, eyang saya." Berarti ini turun temurun ya. Jadi ini keluarga turunan APMD, Pak. Ini genetik APMD, Pak. Jadi kata KPMADA, kata keluarga dalam KPMADA itu benar keluarga. Dalam arti sebenarnya Pak ya, jadi tidak hanya sebagai ikatan alumni tapi membangun keluarga ya, ini yang menjadi spirit mereka juga. Kami para alumni, saya alumni kebetulan Pak ya. Bagian dari itu. Wah, menarik sekali. Nah, saya dengar sekarang mungkin sudah ospek ya. Sudah ospek, tetapi 2 hari ini bagaimana menurut? Sebenarnya Pak, mungkin kalau orang awam ya, ospek ini kan memang di APMD kita menyebutnya jarang ospek ya, karena mindset ospek itu kan selalu memberi citra tanda kutip menciderai nilai-nilai akademis lah ya. Proses perkuliahan seringkali menggunakan fisik. Kalau di sini ya. SIKAM. Kita mengenalnya SIKAM, sosialisasi internal kampus. Jadi lebih kepada mengedukasi para calon mahasiswa kita, pertama mengenal APMD itu apa sih? Gitu. APMD itu spiritualitasnya apa? Semangatnya apa? Apalagi dengan embel-embel Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Kata desa ini kan selalu disertifikasi. Ya, desa itu bodoh, tertinggal, habis itu kampungan, kadro dan sebagainya. Ini selalu muncul batas. Nah, harapan kita bahwa sosialisasi ini mendorong anak-anak kita pertama punya kebanggaan dulu. Ya, mereka punya kebanggaan jati diri. Sebagaimana dikatakan oleh founding father APMD, Pak Topo almarhum, bahwa anak-anak APMD itu nanti lulus menjadi dokter masyarakat. Dokter masyarakat. Jadi mereka tidak hanya punya kecerdasan secara intelektual, tapi mereka punya hati, Pak. Ya, jadi kalau Jawa menyebutnya itu 3 ngerti, ngeroso, ngelakoni. Mengerti, merasa dan melakukan. Saya kalah nih saya sebagai orang Jawa kalah sama Pak Leo Siap dari Sumatera. Coba ulangi lagi, Pak. 3 Pak, 3 ya. Ada namanya ngerti ya. Ini spiritualitas bahwa manusia itu didorong kepada pemahaman yang benar.
Ngerti dulu. Setelah mengerti tidak hanya ngerti Pak Tas, tapi juga punya namanya ngerasa. Iya. Jadi kita selalu mengatakan ke mahasiswa kalau punya nilai bagus tapi nggak punya rasa sosial, nggak punya empati, nggak punya respect terhadap orang tua yang berjuang terhadap kita, maka nggak ada gunanya nilai sempurna itu. Itu hanya angka-angka mati saja. Tapi setelah itu dia harus melakukan namanya ngelakoni itu ya bertindak. Tidak hanya ngerti, tidak hanya punya rasa. Tapi kalau melihat sesuatu ya lepas tangan, nggak bisa. Action ya. Action. Dia harus berbuat sesuatu yang sifatnya itu ya menolong, membantu, berempati dengan real. Tidak hanya empati tapi dia real itu. Nah, Sikam di apa namanya di APMD itu pertama yang dikenalkan nilai-nilai itu. Nah, sekarang di era pandemi ini kan tidak langsung ya. Iya, benar. Dan namanya pun berubah. Pak. Namanya apa? Adaptasi lingkungan kampus, ALKAM ya, sering disingkat ALKAM. Dan itu dilakukan secara daring. Daring Pak. Selama 2 hari ya. Selama 2 hari dan kita bersyukur bahwa mahasiswa kita ini antusias Pak. Ya. Ternyata daring ini juga memang ada sisi baiknya, artinya jarak itu mendekatkan kita. Tapi di sisi lain pengalaman kami selama dari kemarin anak-anak itu mereka update status, ada kerinduan mereka sebenarnya untuk datang, untuk bertemu secara langsung. Iya, apalagi di APMD lebih luar biasa Pak. Dari Sabang sampai Merauke ada di sini. Tahun ini kita mahasiswa kita itu merata di seluruh Indonesia, ya Jawa, habis itu Kalimantan, Papua, NTT, Sumatera itu panjang sekali dari Lampung semua sampai Aceh, pulau besar ada. Nah, di grup-grup mahasiswa mereka begitu kangen sebenarnya. Tapi pandemi ini kan membuat kita harus menghadapi namanya layanan online, semua bersifat online, daring ya. Dan semester ini masih daring. Kita tidak bisa menentukan kapan ya, karena bagaimanapun juga keputusan akhir nanti ada di pemerintah ya. Mungkin pemerintah provinsi atau terutama pemerintah provinsi ya, karena masing-masing wilayah berbeda-beda. Nah, kalaupun nanti diputuskan boleh langsung, boleh tatap muka, kira-kira apa yang pertama dilakukan kepada mahasiswa baru? Yang pasti sebenarnya Pak, mulai dari sekarang pun tetap kita mengedukasi ya. Jadi pandemi COVID ini kan nggak langsung akan berhenti ya, nggak mungkin lah. Dan beberapa penelitian ini akan membutuhkan waktu panjang ya. Apalagi sampai sekarang juga belum menemukan satu vaksin yang sudah pasti. Nah, sampai sekarang pun dimulai dari sekarang para tim di promosi maupun di grup mahasiswa kita mendorong untuk mulai mencoba memahami, terutama untuk menyadarkan diri pada segi kesehatan diri lah. Kesehatan diri mulai ketika nanti pun kalau ke kampus, contoh lingkungan kampus, habis itu lingkungan kampus juga sudah mulai berbenah ya Pak. Contohnya ya cuci tangan sebaiknya lah, cuci tangan, rajin cuci tangan, habis itu masker, jaga jarak ya, dan yang pasti sebenarnya lebih bagaimana menjaga kesehatan tubuh secara personal Pak. Jadi pakai masker juga kalau nggak sehat sama aja Pak. Jadi ini betul. Jadi bagaimana kita mendorong contoh anak-anak jangan keluyuran lah. Kalau udah di Jogja godaannya kan tinggi Pak mahasiswa. Pengennya ke Malioboro. Pengen Malioboro. Ya itu Malioboro itu kota terindah. Kalau nggak ke Jogja, kalau ke Jogja belum ke Malioboro nggak lengkap Pak. Gitu kan. Tapi sabar dulu, Malioboro nggak kemana-mana. Nggak pindah Malioboro Pak. Ya masih ada tetap di situ. Ya. Baik, mungkin ini yang ya bukan terakhir, pola pendekatan atau katakanlah mengajak mahasiswa bergabung dengan APMD dengan dulu dengan sekarang setelah pandemi itu ada perbedaan nggak? Bukan sedikit, malah banyak sekali Pak. Banyak sekali perbedaan. Jadi kalau dulu tidak ada pandemi, mungkin kita bisa bersentuhan langsung, terutama di wilayah Jawa dan sekitarnya. Keliling itu keliling. Promosi keliling, kita tur kampus, ada promosi, ada visit kampus dan sebagainya. Tetapi keadaan ini akhirnya kita mendorong sifatnya online. Ya, kita menggunakan beberapa media sosial untuk promosi dan juga kita membangun networking melalui grup-grup yang ada di komunitas, baik itu mahasiswa maupun itu dosen maupun itu para sahabat
yang menurut saya Pak Tas, ini para sahabat sangat membantu kampus kita. Selalu menceritakan kebaikan apa yang pernah dibangun di kampus ini. Ada satu spirit yang APMD saya sampaikan Pak Tas, ini untuk semua para sahabat di luar sana yang nanti nonton ini, jangan lupa di like loh ya. Ini biar eksis ya. Yang pasti adalah APMD itu tidak mencari orang pintar. Itu poinnya Pak Tas. Jadi kalau kampus itu mencari orang pintar dan membuat mereka pintar, nggak ada faedahnya. APMD itu masih punya komitmen bahwa justru ibarat tanah yang dibuang di samping jalan, Pak. APMD itu mengumpulkan itu, merengkuh itu, menatanya menjadi tanah liat, habis itu dicetak menjadi kendi yang dikirim ke daratan Cina dengan nilai yang mulia. Nah, ini ini mimpinya. Ini yang dilakukan oleh APMD selama 55 tahun, bahwa kita tidak pernah memilih anak dari background manapun, karena tugas perguruan tinggi, tugas kampus dan para pengajar dalamnya adalah mendesain, mendidik bibit-bibit ini menjadi sesuatu yang bernilai gitu. Ya, kata Pak Toro, melayani dengan mendidik dengan melayani. Benar. Ya. Saya kira sangat menarik. Saya kira saya kasih kesempatan satu lagi, pesan untuk orang tua di mana saja, baik yang sudah bergabung maupun yang belum. Oke, yang pertama terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mempercayai STPMD APMD Yogyakarta. Putra putri Bapak telah terdaftar dan juga menjadi bagian dari keluarga ini, dan dengan demikian Bapak Ibu juga menjadi bagian dari keluarga STPMD APMD Yogyakarta. Dan yang kedua, kami dengan setulus hati, segenap jiwa raga kami, seluruh sivitas akademika APMD merasa bangga dengan Bapak Ibu, dan kami tetap meminta dukungan dari Bapak Ibu. Ini kami sangat membutuhkan dukungan Bapak Ibu untuk tetap kampus kita ini menjadi eksis. Ini satu-satunya di Asia Tenggara, Pak Tas, ya, yang memang memiliki satu semangat tentang desa ini, ya, tentang desa, bahwa anak-anak Indonesia itu jangan menjadi anak-anak yang tidak bisa meraih mimpi. Maka Bapak Ibu, saya selalu pesankan bahwa jangan sampai masalah ekonomi. Hampir seluruh Nusantara menyatakan, di seluruh Nusantara ini mengatakan masalah pertama adalah ekonomi. Maka jangan sampai uang menjadi penghambat anak-anak meraih mimpi. Kami APMD akan siap membantu Bapak Ibu jika ada kendala seperti sekarang beberapa anak-anak mungkin ekonomi dengan pandemi pas-pasan, tapi bisa membuat beberapa format supaya anak-anak bisa tetap meraih mimpi. Ada beasiswa ya? Ada beberapa beasiswa, baik itu beasiswa KIP sekarang, KIP kuliah, KIP kuliah, ada beasiswa juga nanti kalau sudah kuliah biasanya banyak sekali, ada pengembangan akademik, bidik bahkan bidik misi yang sekarang diganti KIP, Pak. KIP kuliah ya, KIP kuliah. Dan ada beberapa beasiswa dengan mitra-mitra kita yang lain yang mungkin bisa diraih nanti mahasiswa ketika sudah masuk kuliah dan nilai akademinya bagus. Ini bisa diraih itu. Baik, terima kasih Pak Lius. Saya tidak akan menyimpulkan pertemuan ini karena sudah jelas dan gamblang. APMD Podcast selalu menghadirkan tamu-tamu yang istimewa. Terima kasih untuk Pak Lius dan terima kasih juga buat pemirsa sekalian. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa APMD Podcast.